Selamat datang di perkuliahan pengantar akuntansi 1. Ya, selamat bergabung lagi di perkuliahan online melalui YouTube. Nah, untuk materi yang akan kita bahas hari ini adalah kelanjutan dari materi yang kita bahas kemarin ya. Jadi minggu ini kita akan membahas mengenai akhir atau output dari yang namanya akuntansi, yaitu penyusunan laporan keuangan. Oke, bisa teman-teman lihat di slide. Jadi seperti yang sudah kita pernah bahas di awal pertemuan, ya, pengertian dari akuntansi adalah suatu sistem yang mana sistem tersebut terdiri dari input, proses, dan juga output. Ya, seperti dilihat di sini inputnya adalah peristiwa-peristiwa ekonomi, bisa berupa transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Ya, dengan di sini asumsinya adalah peristiwa-peristiwa ekonomi tersebut dapat diukur dengan satuan mata uang. Ya, asumsi satuan mata uang. Nah, kita bahas pada saat awal-awal pertemuan. Nah, kemudian langkah berikutnya atau selanjutnya di sini adalah proses. Ya, proses dapat dilakukan ya di sini melalui pencatatan transaksi atau yang teman-teman biasa sebut dengan istilah penjurnalan, kemudian posting ke buku besar. Nah, di sini adalah output terakhir, yaitu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan di sini berguna bagi para penggunanya. Ya, siapa saja pengguna laporan keuangan? Pengguna laporan keuangan di sini bisa dilihat di PowerPoint. Ya, ini macam-macam. Mulai dari investor atau biasa disebut dengan stockholder, yaitu adalah pihak yang menanamkan, menginvestasikan modalnya ke dalam perusahaan. Biasanya berupa saham dengan cara membeli saham. Kemudian ada kreditur. Kreditur untuk apa sih dia menggunakan laporan keuangan? Ya, untuk menilai apakah perusahaan tersebut layak untuk dibiayai atau tidak terkait dengan pinjaman. Kemudian masyarakat. Ya, masyarakat yang ingin mengetahui kinerja perusahaan. Ada pemerintah, lalu internal perusahaan sendiri atau dari pihak manajemen ya untuk pengambilan keputusan. Seringkali pengambilan keputusan itu didasarkan pada data-data dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada supplier ya, untuk perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Ada pelanggan juga, bisa jadi pelanggan akan menggunakan laporan keuangan untuk menilai, mengevaluasi kinerja dari suatu perusahaan dan lain-lain. Nah, semua pemangku kepentingan yang tadi sudah saya sebutkan ini biasanya disebut dengan istilah stakeholder. Jadi jangan ketukar antara stockholder dan stakeholder. Ini adalah dua istilah yang berbeda, walaupun bunyinya hampir sama. Kalau stockholder itu dikhususkan untuk investor, berasal dari kata stock yang artinya adalah saham, pemegang saham. Sedangkan seluruh pemangku kepentingan itu istilahnya adalah stakeholder. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis laporan keuangan atau bahasa Inggrisnya adalah financial statement. Di sini ada 5, tapi kita di sini hanya akan mempelajari 3 diantaranya. Ini saya sebutkan dulu. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Ya. Untuk teman-teman yang dulu SMK atau SMK-nya pernah mengambil akuntansi, itu istilahnya adalah mungkin laporan perubahan modal. Di sini kita ganti aja, sama aja sebenarnya. Tapi lebih umumnya adalah laporan perubahan ekuitas atau bahasa Inggrisnya statement of change in equity. Yang berikutnya adalah neraca. Atau di sini adalah laporan posisi keuangan. Bahasa Inggrisnya adalah balance sheet. Ya, hati penyebutannya. Yang keempat, ini kita nggak akan pelajari, tapi di sini hanya sekilas saja.
adalah laporan arus kas atau cash flow statement. Dan di sini laporan arus kas berisi mengenai informasi kas masuk dan kas keluar dalam perusahaan di periode tertentu. Ya, jadi kas masuknya berapa, kemudian kas keluarnya berapa. Dan terakhir, ini ada catatan atas laporan keuangan atau bahasa Inggrisnya Notes to Financial Statement. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi-informasi terkait dengan perusahaan yang masih berkaitan dengan perusahaan yang tidak bisa dilaporkan di tempat laporan sebelumnya. Ya, jadi di sini catatan atas laporan keuangan bisa berupa informasi, misalnya perusahaan yang mengganti metodenya dan lain sebagainya, atau penjelasan mengenai akun-akun yang ada dalam laporan keuangan dan lain sebagainya. Jadi di sini informasi tambah dalam laporan keuangan masuk ke dalam catatan atas laporan keuangan. Kita akan bahas yang pertama laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas, dan terakhir adalah neraca saja yang akan kita pelajari untuk pengantar akuntansi. Oke, kita mulai dari yang pertama, laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi merupakan laporan yang berisi pendapatan atau penjualan, tergantung dari jenis perusahaannya. Kalau perusahaan jasa disebutnya pendapatan, kalau perusahaan dagang itu disebutnya penjualan. Di sini bahasa Inggrisnya revenues atau sales, serta biaya ataupun beban, ya, cost atau expense-nya. Ya, biaya dan beban sebenarnya berbeda, tapi agar mempermudah kita di sini dianggap sama. Sebenarnya berbeda antara biaya dan beban. Dan terjadi pada satu periode. Nah, revenues tadi yang dipertemukan dengan cost-nya itu akan menghasilkan laba atau rugi dalam satu periode. Ketika revenues-nya lebih tinggi daripada cost-nya, maka perusahaan akan mengalami keuntungan laba. Tapi kalau revenue-nya berada di bawah cost-nya, atau cost lebih tinggi daripada revenue-nya, maka perusahaan mengalami kerugian. Oke. Yang di sebelah kanan ini adalah contoh dari laporan laba ruginya PT Unilever Indonesia. Ya. Ini adalah laporan laba rugi yang saya ambil langsung dari IDX. Ini bisa dilihat ada bahasa Indonesia sebelah kiri, bahasa Inggrisnya sebelah kanan. Nanti kita akan mencoba untuk membuat laporan laba rugi yang sederhana. Ya, kalau ini adalah versi yang lengkap. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan ini berisi informasi mengenai peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan perusahaan selama periode yang bersangkutan. Itu kalau secara garis besarnya. Tapi mungkin teman-teman lebih mengenal dengan yang poin nomor 2. Pada perusahaan yang ukurannya kecil dan menengah, laporan perubahan ekuitas atau di sini biasanya disebut laporan perubahan modal berisi mengenai perubahan kekayaan pemilik perusahaan. Ya. Karena kalau pada perusahaan kecil maupun perusahaan menengah itu biasanya pemiliknya masih orang. Tapi kalau misalnya perusahaan yang sudah besar seperti Unilever, pemiliknya adalah si pemegang saham, ya investor. Nah, ini di sebelah kanan bisa dilihat adalah laporan perubahan ekuitasnya punya Unilever juga. Ya. Ini kita akan mencoba bikin yang laporan perubahan ekuitas untuk perusahaan yang kecil. Yang berikutnya, yang ketiga adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Yang mana di sini neraca menunjukkan posisi keuangan, yaitu kekayaan, kewajiban, dan modal atau ekuitas. Saya lebih suka bilangnya ekuitas dari suatu entitas pada akhir periode. Nah, neraca ini
seringkali menjadi dasar perusahaan, jadi dasar internal perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, di sini ada tiga lembar sebenarnya neraca untuk PT Unilever. Saya masukkan semuanya. Bisa teman-teman lihat di lembar pertama ini ada asetnya, aset dari Unilever. Kemudian ada liabilitas, liability atau kewajiban. Lalu ada ekuitas. Dan ini didasarkan pada persamaan dasar akuntansi, yang mana aset atau aktiva sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini jumlah asetnya adalah 20649 sekian, ini sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas 20649 sekian. Ya. Jadi persamaan dasar akuntansi itu benar adanya, bukan hanya imajinasi saya. Ini contoh ya, kita masuk ke dalam soal. Ini adalah neraca saldo. Neraca saldo itu dibuat setelah buku besar dari PT ABC setelah penyesuaian. Pada UTS kemarin teman-teman juga saya minta untuk bikin neraca saldo ya. Ini adalah neraca saldo setelah penyesuaian yang siap digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Ini perusahaan dagang ABC. Debit dan kreditnya sudah balance. Ini ada kas, piutang dagang, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi tadi berisi mengenai revenues yang dipertemukan dengan cost-nya. Kalau dalam hal ini, dalam perusahaan dagang, revenue-nya adalah penjualan atau sales. Bisa kita ambil dari sini, ada penjualan 89.700.000, kita letakkan di atas ini, penjualan. Kemudian dikurangi dengan HPP-nya 60.500.000. Dikurangi HPP-nya dulu. Pertama kali dari beban-beban yang banyak itu, kurangi HPP-nya dulu. HPP merupakan pengurang pertama dari penjualan. Setelah penjualan dikurangi HPP, ini ketemulah laba kotor. Apa bedanya laba kotor dengan laba bersih? Laba bersih adalah laba yang sudah dipertimbangkan biaya-biaya operasional perusahaan. Maksudnya apa sih biaya operasional? Misalnya bayar gaji, bayar listrik gitu. Itu adalah biaya-biaya operasional, biaya-biaya sehari-hari yang timbul di perusahaan. Sedangkan HPP ini adalah cost yang langsung berkaitan dengan barang dagangan. Maka dia di sini akan langsung dipasangkan dengan penjualan. Oke, sampai sini ketemu laba kotor. Jadi HPP-nya jangan ditaruh di bawah, tapi taruhnya di bawah penjualan untuk laporan laba rugi. Kemudian setelah ketemu laba kotor, semua beban-beban lain itu dijumlah. Ya, di sini namanya adalah beban operasional. Kebetulan di sini hanya ada beban gaji 16 juta dan beban depresiasi peralatan 1 juta. Beban gaji 16 juta, beban depresiasi peralatan 1 juta. Kalau dijumlah ini jadinya 17 juta. Laba kotor dikurangkan dengan beban operasional, ketemulah laba bersih 12.200.000. Oke. Nah, beres laporan laba rugi yang simpel. Penjualan dikurangi beban-beban. Tapi ingat, dikurangi HPP dulu. Kalau itu perusahaan dagang. Kalau misalnya perusahaan jasa ya langsung saja. Boleh langsung dikurangkan ke beban operasional. Tapi kalau perusahaan dagang dikurangkan HPP-nya dulu. Laporan yang kedua dari laporan keuangan adalah perubahan ekuitas. Ini tadi berisi mengenai perubahan kekayaan si pemilik.
Oke, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Pertama, kita mencari modal awal pemilik. Di sini modal pemilik adalah 196.500. Kita masukkan di sini sebagai modal awal pemilik. Kemudian selanjutnya modal awal tadi ini akan ditambahkan dan dikurangkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama satu periode yang menyebabkan kekayaan dari si pemilik ini mengalami perubahan. Apa saja peristiwa-peristiwa tersebut? Yang pertama adalah laba bersih. Laba bersih yang dihasilkan dalam satu periode ini akan menambah modal dari si pemilik. Ya. Ini berasal dari laporan laba rugi yang tadi sudah kita buat. Nah, sebaliknya, kalau dalam laporan laba rugi ini menghasilkan kerugian, atau istilahnya adalah rugi bersih, ini akan mengurangkan modal pemilik. Karena laba ini menambah. Yang berikutnya dikurangi. Apa yang mengurangi? Di sini ada informasi previewnya 8.500 ya. Ini apa maksudnya? Ini adalah pengambilan pemilik untuk kepentingan pribadi. Ya, jadi pemilik mengambil kekayaan perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu tentu saja akan mengurangi modal pemilik dalam perusahaan. Dikurangkan 8.500. Kemudian di total 196.500 yang merupakan modal awal tambah laba bersih dikurangi private, ketemu modal akhir pemilik adalah 200.200.000. Maka laporan perubahan ekuitas pun selesai. Simpel ya sebenarnya ya. Yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau lebih dikenal dengan istilah neraca. Ini berisi mengenai posisi keuangan perusahaan yang dilihat dari sudut pandang kekayaan, kewajiban, dan ekuitas. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita akan memindahkan semua yang termasuk dari kekayaan. Di sini ada kas, piutang, persediaan barang dagangan, perlengkapan, peralatan, itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Ini berarti dipindah semua. Nah, kemudian di sini karena peralatan merupakan objek dari depresiasi, maka akumulasi depresiasi juga ikut dimasukkan ke dalam neraca. Ya, tapi bedanya di sini akumulasi depresiasi ini akan mengurangi. Lalu kalau misalnya dalam soal ada asuransi dibayar di muka, ini juga masuk ke dalam aktiva. Ya. Setelah dijumlah total aktivanya di sini adalah 226.700.000. Nah, di sisi sebelah kanan ini adalah sisi pasifa yang terdiri dari liabilitas atau kewajiban atau utang dan ekuitas. Ya, kita kelompokkan utang-utang yang dimiliki dulu. Oke, di sini ada dua utang, yaitu utang dagang 22.500.000 dan utang wesel 4 juta. Ini masukkan ke dalam bagian utang, lalu dijumlah. Total hutang yang dimiliki oleh PT ABC adalah 26.500.000. Ya, sedangkan di sini modal pemilik ini adalah memasukkan yang dari laporan perubahan ekuitas 200.200.000. Oke, ini ada kesalahan, ini harusnya 200.200.000 ya. Karena di sini hanya ada satu item, maka langsung ditotal saja 200.200.000. Nah, kemudian total utang ini dijumlahkan dengan total ekuitas, maka ketemulah total pasifa. Oke.
Maka selesai laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Oke. Kalau teman-teman nonton video ini sampai detik ini, artinya teman-teman sudah menyimak video ini dari awal. Nah, oleh karena itu teman-teman berhak untuk absen. Ya, silakan nanti masuk ke dalam link yang akan saya sediakan di dalam video ini. Ya, silakan diketikkan linknya, itu adalah link untuk absensi. Ya, tolong jangan disebar linknya ke teman-teman yang tidak menonton videonya. Ya. Kamu yang nonton, orang yang absen, kan nggak enak. Oke, sekian video dari saya untuk materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, nanti silakan disambung di grup WhatsApp. Ya, atau kalau misalnya malu, boleh japri saya secara pribadi. Kalau sempat, pasti saya balas. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan terakhir sebelum UAS yang akan membahas mengenai jurnal penutup. Oke, sampai ketemu. Selamat, kalau di sini selamat siang. Ya, mungkin teman-teman nontonnya nggak siang. Selamat siang, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi.